Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti acara pada hari ini. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Sri Mulyani Soeharto dari MTS Negeri Sleman, untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Jebakan Zina di Era Digital, menjaga diri dari pasaran bebas yang menyesatkan. Tema ini sangatlah relevan dengan kondisi remaja saat ini, di mana pergaulan bebas yang semakin marak, terutama melalui media sosial dan teknologi digital. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini zina tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga melalui dunia digital. Salah satu bentuk zina adalah pacaran. Sekarang pacaran dilakukan secara bebas, yang dulunya hanya terjadi di dunia nyata, kini semakin berkembang melalui berbagai cara. Contohnya lewat media sosial, chat pribadi, video call, hingga berbagai aplikasi kencan. Banyak remaja yang menganggap pacaran adalah hal yang biasa. Padahal Islam dengan tegas melarang mendekati zina. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, gencarlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Perhatikan bahwa dalam ayat ini Allah tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang mendekatinya. Artinya segala hal yang bisa membawa orang ke dalam zina harus dijauhi, termasuk pacaran bebas yang menjadi pertama menuju perbuatan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dulu jika orang yang ingin berpacaran harus bertemu langsung, namun sekarang bisa melalui media sosial tanpa batasan ruang dan waktu. Di era digital ini, banyak pasangan pacaran yang awalnya hanya berkirim pesan, lama-lama berbagi foto atau video yang tidak pantas. Bahkan banyak kasus penyebaran konten pribadi yang akhirnya menghancurkan masa depan orang. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari pacaran bebas yang akhirnya menjerumuskan seorang ke dalam zina? Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jaga pandangan dan hati. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 menjelaskan dan mengajarkan bahwa menjaga pandangan adalah langkah pertama untuk menjaga diri dari zina. Jangan mudah terpikat dengan foto atau video seorang di media sosial, karena itu dapat menjerumuskan seorang ke dalam perasaan yang salah. Yang kedua, hindari chat berdua yang tidak perlu. Remaja saat ini yang awalnya hanya chattingan, kemudian bahas curhat pribadi, dan akhirnya mulai berhubungan zaman. Ingatlah bahwa setan selalu berusaha menggodakan bisikan pada hubungan yang tidak halal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali setan adalah orang ketiganya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, jika kita ingin berkomunikasi dengan lawan jenis, pastikan dengan tujuan yang jelas dan tidak mengarah pada hubungan yang terlarang. Yang ketiga, bijaklah dalam bermedia sosial. Di era digital ini, kita harus pintar dalam bermedia sosial. Jangan asal mengunggah foto,
Jangan mudah menggoda dengan pesan yang manis, dan jangan mencari perhatian dengan cara yang dapat menimbulkan fitnah. Yang keempat, segera bertobat jika sudah terjerumus. Jika seorang sudah terlanjur terjebak pada pacaran yang tidak sehat, segeralah bertobat. Hayo, di sini ada yang pacaran gak? Jika ada, segeralah bertobat. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan selalu membukakan pintu tobatnya bagi barang siapa yang ingin kembali ke jalannya. Hadirin yang dirahmati Allah, pacaran era digital memang terlihat mudah dan menyenangkan, namun bahayanya pun semakin besar. Kita harus selalu berpegang teguh dengan ajaran Islam dan jauhi pacaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagai remaja muslim, kita harus selalu menjaga diri. Jangan biarkan teknologi menjerumuskan kita di dalam pergaulan yang bebas yang dapat menghancurkan masa depan. Semoga Allah melindungi kita semua dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Jika saya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.